Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita akan belajar Al-Qur'an hadis. Di kelas 2 ini tentunya kalian lebih bersemangat lagi dalam belajar, bukan? Pada pelajaran 1 ini kita akan membahas tentang menulis huruf hijaiyah. Yang tentunya kalian sudah familiar dengan huruf-huruf hijaiyah karena di kelas 1 kemarin kalian juga sudah mempelajarinya. Untuk mengawali pelajaran kita pada pertemuan ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pelajaran ini adalah yang pertama adalah mengetahui cara menulis huruf hijaiyah secara terpisah. Keterampilannya adalah menulis huruf hijaiyah secara terpisah. Indikator pencapaian kompetensi yang peserta didik mampu pertama menulis huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Yang kedua, mengetahui cara menulis huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Yang ketiga, mampu melafalkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Yang keempat, mampu menghafal huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Yang kelima, mampu menulis huruf hijaiyah secara terpisah dan sambung. Yang keenam, mengetahui cara menulis huruf hijaiyah secara terpisah dan sambung. Yang ketujuh, mendemonstrasikan secara sederhana menulis huruf hijaiyah secara terpisah dan sambung. Yang kedelapan, mendemonstrasikan menulis huruf hijaiyah secara terpisah dan sambung. Peta konsep dalam belajar menulis huruf hijaiyah secara pisah dan sambung. Yang pertama adalah mengenal huruf hijaiyah. Jadi pada pertemuan ini kita akan mengenal huruf hijaiyah. Di pertemuan kedua kita akan menulis huruf hijaiyah secara terpisah. Di pertemuan ketiga kita akan menulis huruf hijaiyah secara bersambung. Baiklah anak-anak, kita teruskan. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mengenal huruf hijaiyah. Fokusnya pada mengenal huruf hijaiyah. Mengenal huruf hijaiyah. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Huruf hijaiyah adalah huruf Arab. Yang ketiga, huruf hijaiyah adalah huruf Al-Quran. Jadi kita harus memahami betul karena huruf hijaiyah ini merupakan huruf dari Al-Quran. Kalau kita mau belajar huruf
Arab atau belajar Al-Quran, kita harus mengenal dulu huruf hijaiyah. Yang keempat, huruf hijaiyah itu ada 30 dengan pengulangan. Apa yang diulang? Yaitu huruf alif itu sebenarnya sama dengan huruf hamzah. Kalau huruf alif itu sebenarnya adalah tanda panjang. Sedangkan huruf hamzah itu bisa diberi harokat. Fathah, kasroh, dhammah. Berarti yang berharokat itu adalah huruf hamzah, sedangkan alif hanyalah tanda panjang, digunakan untuk tanda panjang. Penggunaannya adalah ketika ada fathah diiringi dengan alif, maka disebut dengan mad tabi'i atau panjang, satu alif atau dua harokat. Yang kedua, kenapa huruf hijaiyah itu ada 30 dengan pengulangan? Karena yang diulang lagi adalah huruf lam alif. Huruf lam alif ini adalah gabungan antara huruf lam dan alif. Jadi sebenarnya huruf hijaiyah itu tanpa pengulangan ada 28. Dikurangi alif dan dikurangi lam alif. Jadi 30 dikurangi 2 huruf yang diulang menjadi 28. Huruf hijaiyah. Marilah kita lafalkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Huruf hijaiyah alif namanya adalah alif. Apabila diberi fathah berbunyi? Tidak berbunyi. Huruf alif tidak dapat diberi harokat karena huruf alif merupakan tanda panjang. Huruf alif berfungsi ketika huruf alif sebelumnya ada huruf lain yang berharokat fathah, kemudian dikasih alif, baru bisa dibaca, yaitu merupakan tanda panjang mad tabi'i. Yang kedua adalah ba. Huruf ba namanya ba. Kalau diberi harokat fathah akan berbunyi ba. Yang ketiga adalah huruf ta. Huruf ta apabila diberi harokat fathah akan berbunyi ta. Nomor 4 adalah huruf sa. Huruf sa apabila diberi harokat fathah akan berbunyi sa. Yang kelima adalah huruf jim. Huruf jim apabila diberi harokat fathah akan berbunyi ja. Yang keenam adalah huruf ha. Huruf ha apabila diberi harokat fathah akan berbunyi ha. Yang ketujuh adalah huruf kho. Huruf kho apabila diberi harokat fathah akan berbunyi kho. Penulisannya menggunakan bahasa Indonesia adalah kho. Nomor 8 huruf dal. Huruf dal. Huruf dal apabila diberi harokat fathah akan berbunyi da. Nomor 9 adalah zal. Huruf zal apabila diberi harokat fathah akan berbunyi za. Kalau dibaca dengan tulisan bahasa Indonesia biasanya jal. Salah itu ya. Penulisan dengan pelafalan itu akan berbeda karena kita belajar huruf hijaiyah seharusnya menggunakan tulisan Arab, yaitu zal. Zal. Bukan jal ya. Zal. Nomor 10 adalah ro. Huruf ro apabila diberi harokat fathah akan berbunyi ro. Nomor 11 adalah za atau zai. Za. Apabila diberi harokat fathah akan berbunyi za. Nomor 12 adalah sin.
Huruf sin apabila diberi harokat fathah akan berbunyi sa. Nomor 13 adalah shin. Huruf shin apabila diberi harokat fathah akan berbunyi sya. Huruf shad. Huruf shad apabila diberi harokat fathah akan berbunyi so. Huruf dot. Huruf dot apabila diberi harokat fathah akan berbunyi do. Nomor 16 adalah huruf to. Huruf to apabila diberi harokat fathah akan berbunyi to. Nomor 17 adalah dho. Dho. Huruf dho apabila diberi harokat fathah akan berbunyi dho. Nomor 18 adalah ain. Ain. Bukan ngain ya. Ain. Ain. Di kalian yang sudah terbiasa, silahkan dilatih dengan mengucap ain. Ain. Huruf ain apabila diberi harokat fathah akan berbunyi a. Kalau kasrah jadi ai. Kalau dhammah menjadi au. Ai au. Nomor 19 ghain. Huruf ghain apabila diberi harokat fathah akan berbunyi gha. Nomor 20 adalah fa. Huruf fa apabila diberi harokat fathah akan berbunyi fa. Huruf qaf. Huruf qaf apabila diberi harokat fathah akan berbunyi q. Nomor 22 adalah huruf kaf. Huruf kaf diberi harokat fathah akan berbunyi k. Nomor 23 lam. Huruf lam apabila diberi harokat fathah akan berbunyi la. Nomor 24 adalah mim. Huruf mim apabila diberi harokat fathah akan berbunyi ma. 25 adalah huruf nun. Huruf nun apabila diberi harokat fathah akan berbunyi na. Nomor 26 adalah huruf wawu. Huruf wawu apabila diberi harokat fathah akan berbunyi wa. Nomor 27 adalah huruf ha. Huruf ha apabila diberi harokat fathah akan berbunyi ha. 28 adalah huruf lam alif. Huruf lam alif apabila diberi harokat fathah akan berbunyi la. Panjang karena lam di fathah bertemu dengan alif maka dibaca panjang. La. Nomor 29 adalah hamzah. Hamzah apabila diberi harokat fathah akan berbunyi a. Berarti yang bisa berbunyi a, bisa berbunyi i, bisa berbunyi u adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Nomor 30 adalah ya. Huruf ya apabila diberi harokat fathah berbunyi ya. Itulah 30 huruf dari huruf-huruf hijaiyah. Kalian tentunya sudah familiar dan hafal semuanya. Cuman kalian mungkin perlu belajar agar kalian lebih fasih dalam mengucapkan huruf-huruf tersebut. Belajar huruf hijaiyah jangan terlalu tergesa-gesa. Kita harus sabar dan teliti sehingga kalian melafalkannya dengan benar. Baiklah, pertemuan ini kita cukupkan. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cara menulis huruf hijaiyah secara terpisah. Pelajaran pertemuan selanjutnya akan lebih seru lagi. Jangan lewatkan dan jangan sampai ketinggalan pelajarannya. Untuk membiasakan penggunaan aplikasi e-learning madrasah, silahkan mengerjakan kuis online di aplikasi e-learning madrasah dengan cara klik menu ujian CBT online. Terus semangat dalam menuntut ilmu. Selamat mengerjakan. Jangan lupa
istirahat yang cukup, dan jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi serta berolahraga. Terima kasih. Marilah kita tutup pelajaran kita ini dengan doa kafaratul majelis, agar apa yang kita pelajari bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam menerangkan pelajaran ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.